Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah hadirin sekalian pernah menonton video melalui media sosial manapun, baik Facebook maupun YouTube, dan merasa seperti sedang berbagi pengalaman dengan orang-orang yang Anda tonton? Jika demikian, hadirin sekalian, kita semua tahu kita hidup di era digital. Dan di tengah era ini, memang banyak di antara kita yang merasa lebih dekat dengan orang-orang yang mereka temui dalam kehidupan sosial media. Dan di antara semua itu, apakah pernah terbesit di pemikiran kita tentang bagaimana agar kita dapat lebih terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga saudara sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan cinta. Cinta adalah perasaan yang menghubungkan antara satu dengan lainnya. Dan di dalam Islam, cinta bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan hubungan manusia lainnya, tetapi juga menyangkut antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Mencintai Allah adalah landasan dari segala perbuatan baik. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka segala tindakan dan perilaku kita akan selaras dengan ajaran-ajarannya. Ketika kita mencintai Allah, maka kita juga akan mencintai ciptaan-ciptaannya, termasuk juga saudara kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, sekarang mari kita lihat dari perspektif kita sebagai bagian dari generasi muda, yaitu generasi Z. Kita adalah generasi yang tumbuh dan hidup dalam era digital, dan kita diberi kemudahan dalam mengakses informasi dan media sosial. Tapi di tengah kemudahan ini, kita juga dihadapkan dengan tantangan yang besar, yaitu tentang bagaimana untuk kita memanfaatkan informasi dan teknologi guna memperkuat hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kita, juga hubungan kita dengan saudara sesama manusia. Lantas apa yang dapat kita lakukan, teman-teman? Hal mudah yang dapat kita lakukan adalah berawal dari menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan kebaikan atau positivity, mensupport orang-orang yang tertindas, melakukan charity untuk orang-orang yang membutuhkan, serta memberikan inspirasi dan dukungan antar satu sama lain dalam kebaikan. Selain itu, kita juga dapat mengakses ilmu-ilmu agama Islam dan juga ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dan dengan begitu, media sosial menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sejalan dengan hal ini, perlu bagi kita untuk memiliki pengetahuan agar kita dapat memilah dan memilih ilmu mana yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk terus mengembangkan diri serta menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat yang dapat bermanfaat bagi kita dan membuat masa depan kita cerah dan terarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, kita semua tahu pengembangan diri adalah aspek penting dalam kehidupan. Banyak cara yang dapat kita lakukan guna mengembangkan diri kita, di antaranya seperti mempelajari Al-Quran, beribadah dengan khusyuk kepada Allah, menuntut ilmu yang penting, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan juga mempelajari keterampilan baru yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang di sekitar kita. Dan tentu saja teknologi dan informasi dapat kita manfaatkan guna mewujudkan hal-hal tersebut. Selain itu teman-teman, pengembangan diri juga mencakup penyempurnaan akhlak. Karena akhlak adalah hal yang mencerminkan jati diri seseorang. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun itu, sebenarnya kita sedang mencerminkan bentuk cinta kita kepada Allah dan juga bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Teman-teman dan hadirin sekalian, penyempurnaan akhlak adalah proses yang harus terus kita usahakan, karena akhlak yang baik adalah syarat untuk menjadi hamba Allah yang baik. Banyak hal-hal sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan yang merupakan bagian dari akhlak baik. Misalnya, dalam kehidupan kita khususnya sebagai mahasiswa, kita dapat membantu teman-teman kita yang mungkin sedang kesusahan dalam pelajaran. Kita coba bantu sebisa kita. Atau kemudian ketika kita diberikan kepercayaan dalam memegang sebuah kepanitiaan, maka kita harus mempertanggungjawabkan sebaik-baiknya amanah yang diberikan kepada kita. Selain itu, tidak iri dengki terhadap sesama teman atau satu sama lain juga merupakan bentuk dari akhlak yang baik. Dan dengan begitu, kita akan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga berakhlak mulia, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan cinta kepada Allah sebagai landasan terhadap kehidupan kita, dan tunjukkan cinta tersebut melalui kebaikan kepada sesama manusia dan ibadah yang ikhlas kepada Allah. Semoga kita menjadi generasi yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang paling sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.